1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wiga Enita. Pada video kali ini kita masih membahas soal-soal tes potensi akademik yang sering keluar pada pretest PPG ya teman-teman. Oke, tanpa membuang waktu langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini yaitu soal hubungan kata ya teman-teman. Ada kompor api. Nah, kita diminta untuk mencari hubungan antara kedua kata ini. Dan kita cari mana dari opsi A sampai E yang memiliki hubungan sama dengan soal. Oke, kita lihat lagi. Kompor api. Berarti kompor ini dapat digunakan jika ada apinya. Bisa kita analogikan seperti itu ya. Nah, kita lihat yang A. Pohon buah. Ini kurang tepat. B. Kipas angin. Kipas bisa kita gunakan jika ada anginnya. Ini bisa ya teman-teman. Lalu yang C. Jalan macet. Ini kurang tepat. D. Lemari es. Lemari kan tidak hanya es ya teman-teman. Lalu yang E. Palung gua. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat yang sama analoginya dengan kompor dan api ini yaitu B. Kipas dan angin. Bisa dipahami ya. Oke, soal yang kedua, bawang siung. Nah ini, bawang dan siung ada hubungannya ya, jelas ya. Bawang ini dihitung berdasarkan siungnya atau satuannya itu siung untuk menghitung si bawang ini ya kan. Nah kita cari dari opsi A dan E yang sama hubungannya. A. Pakaian kodi, ini tidak pasti harus kodi ya. Buku lembar. C. Kain meter, D. Telur butir, atau E. Kertas kilogram. Yang tepat yang mana teman-teman? Benar sekali, yang tepat yaitu telur butir. Jadi telur itu hitungannya per butir. Bisa dipahami ya? Kita menuju ke soal yang ketiga. Porto. Nah, kita menuju ke soal sinonim nih ya teman-teman. Jika ada tanda titik 2 atau sama dengan berarti kita diminta untuk mencari sinonim atau padanan katanya. Nah, kita lihat dulu arti dari kata porto. Porto itu biaya pengiriman barang. Atau yang mendekati, kita lihat dulu opsinya. A. Segel, B. Materai, C. Perangko, D. Biaya, atau E. Dana. Di sini ada kata biaya. Berarti yang lebih tepat yaitu biaya yang memiliki padanan kata atau padanan arti dengan kata porto. Next, soal nomor 4. Mobilitas. Kita lihat artinya dulu berdasarkan KBBI. Mobilitas yaitu kesigapan atau kesiapsiagaan untuk bergerak. Gerakan berpindah-pindah. Gerak perubahan. Nah itu berarti intinya adalah sebuah gerakan mobilitas itu ya teman-teman. Kita lihat yang A motivasi ini kurang tepat. B lalu lintas ini juga kurang sesuai. C dinamis ini berarti tetap ya kalau dinamis. D gerak. E dorongan. Dorongan ini kurang tepat jadi mobilitas ini memiliki sinonim kata dengan kata gerak. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Modernisasi. Nah, kalau ada tanda seperti ini, berarti kita sudah memasuki soal antonim atau lawan kata ya, teman-teman. Modernisasi ini adalah gerakan menuju suatu keadaan yang modern, ya kan, teman-teman. Nah, ini kita cari dari opsi A sampai E yang merupakan kebalikan dari modernisasi. A. Pluralis, ini kurang tepat. Kolot. Kolot itu sesuatu yang tidak ingin berubah. Nah, jadi seperti itu terus. Ini kurang tepat ya. Konservatif ini juga tidak sesuai. Sekuler ini tidak sesuai. Tradisional. Nah, inilah yang kita cari teman-teman. Modernisasi ini antonimnya yaitu tradisional. Masih konvensional, masih tradisional. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Next, nomor 6. Sinkron. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya arti dari sinkron. Selaras atau menyatu, sama ya kan.
Jadi kita cari dari opsi A sampai E yang merupakan kebalikan dari arti kata sinkron. Selaras ini arti dari kata sinkron sendiri, serasi ini juga artinya sumbang. Nah ini kurang sesuai ya, kalau sumbang kita simpan dulu. Harmonis ini adalah arti dari sinkron, arti lain dari kata sinkron. Sesuai ini juga berarti yang merupakan antonimnya yaitu sumbang. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Next, soal nomor 7. Pada nomor 7 kita lihat ada 3 buah kata yang saling berkaitan teman-teman. Kita cari hubungan atau keterkaitan ketiganya. Ketik, edit, print. Nah, ketik, edit, print. Coba saya beri waktu untuk teman-teman memikirkan terlebih dahulu apa sih hubungan dari ketiga kata ini. Ayo, apa ya? Oke, dalam sebuah proses kita mengetik, lalu kita mengedit, kemudian baru kita print. Nah, berarti ini merupakan sebuah proses dari awal hingga akhir ya teman-teman. Kita ketik dulu, lalu kita edit, lalu kita print yang terakhir. Nah, kita lihat dari A sampai E yang memiliki analogi atau memiliki hubungan sama dengan kata ketik, edit, dan print ini. Pagi, siang, tidur ini jelas tidak ya. Ini tidak ada hubungannya. Misal pun ini dibuat sama, berarti ini harusnya malam ya. Oke, yang B, masak, kukus, rebus. Ini juga kurang sesuai. Sapu, bersih, rapi. Nah, bersih dan rapi ini tidak bisa kita katakan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, ya kan? Nah, ini jadi kurang tepat. Tanak, saji, makan. Nah, kita lihat di sini. Kita menanak dulu, lalu disajikan, kemudian baru dimakan. Kita save dulu jawaban D. Pulang, pergi, datang. Masa sudah pulang, pergi baru datang? Ini terbalik ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu tanak, saji, dan makan. Opsi yang tepat adalah opsi D. Next, nomor 8. Masih sama ya, ini polanya. Suara, gambar, film. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Film. Dalam sebuah film terdapat suara dan juga gambar. Nah, kita cari saja yang memiliki hubungan sama. Sepak bola, lapangan, wasit. Masa wasitnya ini berarti ini kurang tepat ya, wasit terletak di sini. Lalu tulis, catat, ketik. Apakah ini tepat teman-teman? Kurang tepat ya, ketik di belakang ini kurang tepat. Lalu yang C, kertas, komputer, printer. Bagaimana yang ini teman-teman? Kertas, komputer, printer. Ini juga kurang tepat. Kertas tidak berhubungan dengan komputer dan juga printer. D, bola, sepatu, raket. Nah, ini juga sesuatu yang berbeda. Jadi ini kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kertas, lalu ada tulisannya juga. Kertas dan tulisan ini berada pada sebuah buku. Ada dapat kita jumpai pada sebuah buku. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita menuju soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini sudah mulai hitung-hitungan ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu soalnya. 2x sama dengan 64 dan 3y sama dengan 81. Maka, nah kita harus bisa mencari jumlah x dan juga y-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kerjakan terlebih dahulu. 2x sama dengan 64. Nah ini x sama dengan 64 dibagi 2 ya. Jelas ini jawabannya adalah 32. Oke, sekarang yang kedua. 3y. 3y sama dengan 81. Y sama dengan 81 dibagi 3. Berapa ini teman-teman? 81 dibagi 3. Jawabannya yaitu 27. Nah, sekarang kita cari hubungan antara X dan Y. X-nya 32 dan Y 27. Berarti X lebih besar dari Y. Jawaban yang tepat yaitu E ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Kita menuju soal selanjutnya. Soal nomor 10. Jika A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat,
berapakah nilai C? Nah, untuk mengerjakan soal ini ada dua cara teman-teman. Nanti terserah teman-teman mau menggunakan cara yang mana yang teman-teman anggap paling mudah. Cara yang pertama yaitu kita langsung masukkan nilai A dan B. Ya kan teman-teman, sudah kita ketahui C sama dengan A kuadrat. Langsung saja kita masukkan 2 kuadrat ditambah 2AB. 2 kali 2 kali B-nya 5 ditambah B kuadrat. B-nya tadi 5 kuadrat. Nah, kita cari hasilnya ini. 4 ditambah ini kali 2 kali 2 4 kali 5 berarti 20 ditambah 5 kuadrat berarti 25. Nah, hasilnya berarti 24 ditambah 25. Hasilnya 49. Untuk cara yang pertama seperti ini teman-teman, kita masukkan. Cara yang kedua sekarang teman-teman. Cara yang kedua. C sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ini bisa kita sederhanakan atau kita cari bentuk lainnya dari A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Bentuk lainnya yaitu A ditambah B lalu dikuadratkan di dalam kurung seperti ini penulisannya teman-teman. Kita buktikan terlebih dahulu, kita uraikan dari bentuk ini. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini kalau kita jabarkan dari bentuk ini menghasilkan ini. Kita lihat sama tidak teman-teman? Sama kan? Nah, berarti bentuk ini memiliki bentuk lain yang ini. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, A dan B. Kita tahu A-nya 2, B-nya 5. Berarti tinggal gini saja. 2 ditambah 5, ya kan? Dalam kurung, lalu dikuadratkan. Berarti berapa ini? 2 tambah 5, 7. Kita kuadratkan. Berarti hasilnya 49. Sama kan cara 2 dan cara 1 hasilnya? Nah, bergantung teman-teman mau menggunakan cara pertama atau cara yang kedua. Kalau saya lebih cepat menggunakan cara yang kedua. Dengan catatan teman-teman harus tahu ini. Harus ingat bentuk lain dari soalnya ini teman-teman. Sebetulnya hanya itu kata kuncinya kalau teman-teman ingin mengerjakan dengan cepat untuk soal-soal hitungan. Jadi teman-teman harus tahu bentuk lain dari soalnya. Jadi jawaban untuk nomor 10 ini yaitu D, 49. Bisa dipahami ya? Next, kita menuju soal nomor 11. Jika X dikurangi 1 per X ditambah 1 sama dengan 4/5, maka nilai X A3, B4, C9, D12 atau E6. Nah, untuk menyelesaikan soal semacam ini dapat kita kerjakan dengan cara mengalihkan silang teman-teman. Yang bawah kita kalikan dengan yang atas kita kalikan dengan yang bawah. Jadi kita akan tulis kembali seperti ini. X dikurangi 1 dikali 5 sama dengan 4 dikali X ditambah 1. Ya kan? X ditambah 1. Nah, ini kita kalikan silang sekarang teman-teman. 5X min 5 sama dengan 4X ditambah berapa ini? 4 ya. 4X ditambah 4. Nah, kita pindah ruas sekarang. 5X dikurangi 4X karena 4X ini tadi pindah ruas ya. Jadi sebelah kiri. Sama dengan 4 yang min 5 kita ubah ke kanan. Jadi menjadi ditambah 5. Nah ini ketemu teman-teman. X sama dengan 9. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah C. 9. Bisa dipahami ya? Oke, kita menuju soal nomor 12. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 dan XY sama dengan 2, maka X tambah Y sama dengan A0, B2, C4
min 3 atau negatif 3, D 3 dan negatif 3, E 3. Nah, untuk soal semacam ini teman-teman, sama kata kuncinya dengan soal sebelumnya, yaitu kita harus tahu bentuk lain dari ini. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu ya teman-teman. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah, ini kuadrat. Bisa kita tuliskan menjadi seperti ini ya. X ditambah Y dalam kurung lalu dikuadratkan. Nah, bentuk lain dari X kuadrat ditambah Y kuadrat yaitu X ditambah Y dikuadratkan. Ini bentuk lainnya teman-teman. Sekarang kita uraikan bentuk ini menjadi bentuk panjangnya ya. Berarti menjadi X kuadrat ditambah 2XY. 2XY ditambah Y kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat di sini teman-teman. X kuadrat kita jadikan satu dengan yang kuadrat yang lainnya yaitu Y kuadrat. Dan ditambah 2XY. Nah, nih. X kuadrat dan Y kuadrat. Lihat ini. Di sini kita punya teman-teman. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya kan? Kita punya ini. Dia hasilnya 5, berarti tidak perlu teman-teman uraikan kembali. Langsung saja kita tulis di sini 5. Ya kan? Ditambah 2XY. 2XY di sini kita punya XY. XY-nya 2 berarti 2 dikali 2, ya kan teman-teman? Nah, ini masih X ditambah Y kuadrat ya. Ini masih X ditambah Y kuadrat sama dengan atasnya. Ini pun sama masih X ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita hitung lagi. 5 ditambah 2 kali 2 berarti 4 ya. 5 ditambah 4 berarti 9. Ini masih X tambah Y kuadrat ya. Hati-hati teman-teman. Kita lihat soal kembali. Yang ditanyakan adalah X ditambah Y. Nah, yang ditanyakan hanya yang di dalamnya. Sedangkan kita masih punya kuadratnya. Berarti untuk mencari X ditambah Y-nya, kita cari akar dari ini ya, 9 ya, yang sebelah kanan kita akarkan untuk menghilangkan kuadratnya ini. Jadi akar dari 9 ini berapa teman-teman? Jangan dijawab 3 ya, hati-hati teman-teman. Untuk akar ini bisa negatif 3 dan juga 3 ya, hati-hati teman-teman. Negatif 3 jika dikuadratkan juga 9 loh ya, tidak hanya 3. Jadi jawabannya bisa 3 dan negatif 3, yaitu opsi D. Paham ya? Masih mudah. Kita cari soal yang lebih sulit lagi di nomor 13. Soal nomor 13 kita dihadapkan pada deret, ya kan teman-teman? Deret huruf. Nah, kita pahami dulu polanya. GHI MN JKL MN titik-titik titik-titik. Ada 2 huruf yang diminta. Nah, kita amati terlebih dahulu. Coba teman-teman saya beri waktu untuk mengamati soal dan mencari polanya terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah ketemu polanya? Tepat sekali teman-teman. Ada huruf GHI. Setelah GHI, J, K, L, M, N. Kita lihat di sini juga ada JKL, MN, MN. Nah, lihat teman-teman di sini ada MN, di sini juga ada MN. Jadi polanya huruf M dan N ini sebagai jeda dari urutan ketiga huruf ini, ya kan? GHI lalu diberi jeda MN, GHI, JKL. Nah, berarti sini apa ini setelah KL? M dan juga N. Ada tidak ini ya teman-teman opsinya M dan N. Berarti jawaban yang tepat yaitu opsi D. Bisa dipahami ya? Jika teman-teman masih bingung atau belum menemukan pola yang saya maksud, bisa di-pause sebentar, lalu teman-teman amati kembali ya. Oke, jika sudah, kita menuju soal selanjutnya.
Soal nomor 14. A, B, C, F, E, D, G, H, I, L, K, J, M, titik. Oke, kita lihat di sini. Kata kuncinya yaitu carilah huruf-huruf yang berurutan terlebih dahulu, teman-teman. Seperti ini, misalnya A, B, C, D, E, F. Adakah D, E, F di sini? Oh, tidak ada, tetapi adanya F, E, D. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman amati di sini. D, E, F. A, B, C, D, E, F. Berarti ini merupakan kebalikan. Harusnya kan D, E, F, tapi ini dibalik. F-nya yang di belakang jadi di depan. Kita lihat lagi. Apakah betul polanya seperti itu? Nah, ini lihat dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini G, H, I kita ketemu. Berarti benar. Polanya adalah 3 huruf pertama itu tetap. Ya kan, teman-teman? Tetap. Lalu 3 huruf selanjutnya dibalik. Nah. Dibalik. Kita lihat lagi, berarti kalau GH ini sudah tetap, harusnya ini dibalik. GHI JKL. Nah, ini dibalik kan? Nah, JKL. Berarti selanjutnya ini 3 huruf ini harus yang berurutan atau tetap. JKL, M, N, dan juga O. Berarti kita cari mana yang ada N dan O. Nah, ini B. Jawaban yang tepat yaitu B. N dan O. Oke, masih bingung? Bisa di pause dulu ya. Next, selanjutnya nomor 15. Pola untuk soal nomor 15 ini mudah teman-teman dibandingkan yang sebelumnya. Kita lihat ya. A, C, E, G, I, titik. Nah, kita cari polanya terlebih dahulu. Jika hurufnya masih dekat-dekat seperti ini mudah teman-teman. Coba kita buktikan ya. A ke C, A, B, C. Berarti dia ditambah 2 ya, ini polanya. Lalu kita lihat lagi. A, B, C, C, D, E. Nah, ini juga masih ditambah 2. Nah, lalu E ke G, E, F, G ditambah 2. GHI ini juga ditambah 2. Berarti polanya ditambah 2 ya. GHI I J K. Berarti ini adalah K. K, L, M. Berarti yang kedua yaitu M. Mana jawaban K dan M teman-teman? Ah, ini. Jawaban yang tepat yaitu opsi yang D. K dan M. Mudah ya kalau yang soal nomor 15 ini. Kalau mudah, saya beri lagi soal yang agak sulit pada soal nomor 16. Nah, pada soal nomor 16 ini kita sudah dihadapkan pada subkompetensi analitis, yaitu menarik simpulan ya teman-teman. Kita diminta untuk mencari simpulan atau menarik simpulan dari premis 1 dan 2 ini. Pantai yang indah menarik banyak pengunjung. Kota A memiliki pantai yang indah, kota B tidak. Nah, kota A memiliki pantai yang indah, padahal pantai yang indah ini menarik banyak pengunjung. Berarti simpulannya A, kota A dan B akan banyak pengunjung. Apakah ini benar? Ini jelas keliru karena B tidak di sini. Nah, sekarang yang B. Kota A banyak pengunjung dan kota B akan tidak banyak pengunjung. Ini bisa jadi ya, karena kota B tadi tidak memiliki pantai yang indah. Nah, ini bisa jadi. Yang C, kota A akan tidak banyak. Dan nah, kalau sudah ada tidak banyak, satu saja ini sudah kurang tepat. Tidak usah lanjutkan membaca yang belakang, teman-teman. Sudah pasti itu salah. Nah, langsung saja kita eliminasi. Yang D, kota A akan banyak dan kota B tidak banyak pengunjung. Nah, di sini ini juga bisa kita save. Tetapi lihat lagi teman-teman, kota A akan banyak. Banyak apa yang dimaksudnya? Ini kan banyak apa?
banyak pengunjung atau banyak apa? Jadi ini kurang tepat karena rancu ya. Yang E, kota A akan sama banyak dengan kota B, ini jelas salah. Jadi jawaban yang tepat atau simpulan yang tepat adalah kota A banyak pengunjung dan kota B akan tidak banyak pengunjung, yaitu pada opsi B. Masih mudah ya. Next, soal selanjutnya. Hewan golongan unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Buaya, hewan bukan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat tentang buaya adalah, nah kita amati dulu ya premisnya. Hewan golongan unggas ini berkembang biak dengan cara bertelur. Buaya bukan unggas, tetapi dia berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan golongan unggas, tetapi dia bukan unggas. Simpulannya, A memiliki cara berkembang biak tidak sama. Nah, di sini tidak sama dengan unggas, padahal kenyataannya sama kan, sama-sama bertelur. Jadi A ini kurang tepat. B memiliki ciri-ciri yang sama dengan unggas. Apakah betul ini teman-teman? B memiliki ciri-ciri yang sama dengan unggas. Kita lihat tadi, unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Ini juga berkembang biak dengan cara bertelur. Yang dimaksud ciri-ciri yang sama, ciri-ciri yang mana? Ini kan hanya satu ciri saja, ya kan? Jadi ini belum bisa merupakan simpulan yang tepat. Yang C memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Nah, yang dimaksud ciri-ciri kalau cara berkembang biak ini berarti tepat, ya kan, cara berkembang biaknya sama dengan unggas. Walaupun buaya ini bukan unggas. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 ini yaitu C. Oke, mudah ya. Kita menuju soal selanjutnya, yaitu soal nomor 18, 19, dan 20. Soal ini adalah contoh soal yang saling berkaitan, teman-teman. Jadi ada satu ilustrasi soal untuk 3 buah soal. Nah, kita amati terlebih dahulu soalnya. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga voli, basket, atletik, dan renang. Aurel menyukai olahraga bola basket dan voli. Torik menyukai semua olahraga kecuali voli. Kainan menyukai olahraga bola voli saja. Fuji menyukai olahraga tanpa bola. Sedangkan Atta kebalikan dari Fuji, yaitu menyukai olahraga dengan bola. Soal nomor 18. Jumlah anak yang tidak menyukai olahraga voli sebanyak titik-titik anak. 19 kita lirik terlebih dahulu soalnya. Anak yang menyukai olahraga voli adalah, nah 20 anak yang menyukai olahraga basket adalah. Nah, untuk soal semacam ini teman-teman, cara mengerjakannya yaitu kita buat dalam sebuah kolom atau tabel. Nah, nanti teman-teman akan lebih mudah dalam mengerjakannya. Buat tabelnya yang berisi olahraganya tadi apa saja, ada 4 macam kan tadi, olahraga voli, basket, atletik, dan juga renang. Nah, lalu untuk namanya, nama-nama siswanya kita taruh di bagian bawahnya sini, ke bawah ya. Oke, sekarang kita analisis satu persatu kembali teman-teman. Aurel tadi. Nah, Aurel menyukai olahraga bola basket dan voli. Nah, kita kasih tanda bola basket dan juga voli dia suka, berarti atletik dan renang dia tidak suka. Nah, lalu Torik. Torik menyukai semua olahraga kecuali voli. Berarti dia tidak suka voli si Torik ini, yang lainnya kita centang. Lalu Kainan menyukai olahraga bola voli saja. Nah, Kainan ini hanya bola voli, berarti yang lainnya kita silang. Nah, lalu Fuji. Fuji menyukai olahraga tanpa bola. Nah, kita lihat lagi. Olahraga yang tanpa bola berarti yang apa ini teman-teman? Fuji hanya suka yang tanpa bola, berarti atletik dan juga renang. Karena basket dan voli ini menggunakan
bola. Fuji tidak suka. Nah, yang terakhir sedangkan Atta kebalikan dari Fuji, yaitu menyukai olahraga dengan bola. Berarti Attanya di sini ya, menyukai basket dan juga voli. Atta tidak suka atletik dan juga renang. Nah, setelah teman-teman sudah membuat tabel seperti ini, akan lebih mudah dalam mengerjakan soal nomor 18, 19, dan 20. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pindahkan tabelnya di sini. Nah, sekarang kita kerjakan ketiga soal ini ya. Jumlah anak yang tidak menyukai olahraga voli sebanyak. Nah, kalau kayak gini kan kita tinggal melihat tabelnya ya kan teman-teman. Nah, tidak menyukai olahraga voli. Kita lihat voli. Berarti yang tidak suka adalah Torik dan juga Fuji ya kan. Berarti ada 2 anak. Jawabannya yaitu B. Selanjutnya soal nomor 19. Anak yang menyukai olahraga voli adalah voli. Anak yang menyukai berarti ada Aurel, Kainan, dan juga Atta. Kita cari Aurel, Kainan, dan juga Atta. Nah, ada di opsi C. Berarti jawabannya yaitu C. Yang terakhir, anak yang menyukai olahraga basket. Nah, kita fokus ke olahraga basket. Anak yang menyukai olahraga basket yaitu Aurel, Torik, dan juga Atta. Kita lihat pasti diacak ya teman-teman. Atta, ada Aurel, dan juga Torik kan tadi. Atta, Aurel, dan juga Torik. Mana yang ada ya berarti? Nah, ini D, opsi yang D, Atta, Aurel, dan Torik. Mudah dan juga cepat bukan? Nah, jadi kata kuncinya jika teman-teman menghadapi soal semacam ini tadi berarti buat terlebih dahulu tabelnya. Lalu akan secepat kilat teman-teman mengerjakan ketiga soal ini. Bisa dipahami ya? Baiklah teman-teman, sekian dulu soal pembahasan pretest pada video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya ya. Orang yang kuat adalah orang yang kembali berdiri setelah dihantam badai. Jangan lupa untuk berikan support teman-teman kepada saya dengan cara like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, share ke teman-teman yang lain, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.